Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Hipas Natalia Aritona, mahasiswa PPG kategori 1 gelombang 2. Di sini saya akan mengikuti uji kinerja dengan tema teks drama dengan model PBL. Saya mengampu pelajaran mata pelajaran bahasa Indonesia. Dengan menonton video ini, kiranya nanti mendapat saran dan kritik dari semua yang menonton. Terima kasih. Selamat siang. Siang, Bu. Kabar hari ini? Luar biasa. Oke, masih semangat kayaknya belajarnya? Ya? Bu. Semangat ya? Memulai pembelajaran kita, ya. Kita bawa dulu dalam doa. Ayo, Siti, silakan ke depan untuk membawa dalam doa. Sebelum memulai pelajaran kita, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Ya. Oke, kita lihat dulu kehadiran hari ini. Ada yang absen? Tidak ada, Bu. Berarti nihil ya? Iya, Bu. Hadir semua. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita mau ingatkan dulu pembelajaran kita yang minggu lalu. Siapa yang ingat pembelajaran kita yang minggu lalu sebelumnya? Siapa yang ingat? Ayo. Tentang resensi, Bu. Oh, tentang resensi yang pelajaran sebelumnya itu tentang Resensi. Coba jelaskan apa itu resensi. Resensi adalah menilai baik buruknya suatu karya ilmiah, sastra, atau buku. Iya, menilai suatu kelebihan atau kekurangan dari suatu buku atau karya sastra. Oke, setelah itu juga kita sudah mempelajari sistematika dari resensi. Siapa yang bisa menjelaskan sistematikanya? Identitas buku, sinopsis, dan kekurangan buku dan kesimpulan. Iya, ada 4 ya. Ada dia identitas bukunya, ada sinopsis atau intisarnya buku yang kita baca, kemudian ada kelebihan dan kekurangan dari unsur-unsur buku yang kita baca, kemudian membuat kesimpulannya. Oke, itulah pembelajaran kita yang sebelumnya. Kita akan mempelajari ya. Sebelum kita ke pembelajaran yang baru, kita lihat dulu tujuan pembelajarannya. Oke, ya. Ini ada 2 tujuan pembelajaran kita untuk hari ini ya. Yang pertama itu adalah peserta melalui kegiatan ini ya, nanti menyimak video ya, peserta didik mampu menemukan isi ya, isi alur dan penokohan dalam drama yang ditonton ya. Kemudian yang kedua ya, melalui tayangan juga kalian bisa menemukan kebahasaan atau drama yang ditonton ya. Oke, sebelumnya ya, sebelum itu Ibu mau bertanya dulu ya, siapa yang sudah pernah mendengar kata drama? Banyak ya? Semuanya ya? Nah, siapa yang bisa mengartikan arti kata drama? Yang dimaksud dengan drama adalah sebuah cerita atau kisah yang menggambarkan kehidupan dan watak melalui tingkah laku, acting atau dialog yang dipentaskan. Iya, ya. Itu biasanya berhubungan dengan acting ya, lakon ya, yang biasanya itu dipentaskan. Walaupun sekarang ini sudah banyak dipertontonkan, baik itu dari televisi maupun dari bioskop ya. Siapa yang sudah pernah berperan di dalam sebuah drama? Oh, sudah banyak ya. Baik itu sebagai tokohnya ya, ataupun bisa juga sebagai prolog. Pernah kalian dengar kata prolog? Iya, sebagai kata pengantar. Berarti sudah pernah. Jadi kalau drama ini bukan hal yang baru ya, sudah terbiasa kita dengar. Ada? Oke, sebelumnya kita akan melihat ya sebuah tayangan drama ya. Nanti kalian simak ya. Kemudian
isi dari drama tersebut ya. Ya, silakan disimak dan kalau ada hal yang penting silakan dicatat. Sosial. Masa ada diploma sosial? Oh ini bagaimana? Kan ada diploma macam-macam. Diploma pingpong, diploma SPP, diploma sosial tentu juga ada. Susah. Aku tidak ingin menjadi diplomat. Aku terlanjur jatuh cinta dengan susah. Siapa? Kita semua. Termasuk para penonton itu. Ya, Mengapa?
itu atau yang dibahas di dalam drama tersebut? Siapa yang bisa? Ya, yang menjelaskan apa yang isi atau yang dibahas di dalam drama yang tadi kalian tonton itu. Ayo, silakan berdiri. Tema dari drama si Sepasang Burung Merpati yaitu keinginan untuk mencapai kesejahteraan hidup. Dibuktikan dengan tokoh kakek yang ingin mencapai diplomat dengan membujuk para penghuni kolong jembatan agar mau mencari pekerjaan hidup yang lebih layak. Dan tokoh kakek juga memiliki aman menjadi teknokrat dalam bidang sama. Iya, ya. Bagus, kita berikan aplaus kepada Isi dari drama yang kita tonton tadi ya. Ada keinginan si kakek untuk melanjut lagi walaupun dia sudah tua ya, menjadi seorang diploma. Nah, sebelum ke alur lagi kita mau lihat tokoh, ada berapa tokoh yang di dalam drama itu? Dua. Iya, ada dua. Ada tokoh kakek dan nenek. Kita lihat tadi bagaimanakah penokohan atau karakternya di tokoh kakek. Siapa yang bisa menjelaskan tokoh kakek bagaimana karakternya? Saya Bu. Oke. Tokoh kakek adalah dimana secara langsung maupun tidak langsung memiliki keterkaitan dengan tokoh kakek. Tokoh kakek juga tokoh yang antagonis yang menimbulkan konflik dalam satu cerita dalam drama tersebut. Ya, ada konflik ya. Ada konflik tadi yang ditimbulkan oleh si kakek ya. Jadi dia bisa disebut dengan tokoh antagonis ya. Nah, sedangkan kalau nenek bagaimana tadi karakternya? Siapa yang bisa lagi? Tokoh nenek bagaimana? Coba. Tokoh nenek, tokoh protagonis tokoh yang peduli, gengsi, manja dan suka mengkritik, dapat ditunjukkan dengan selalu mendengarkan perkataan tokoh kakek dan mendukungnya. Iya, ya dia seperti penurut ya, yang selalu mengiyakan apa yang dikatakan oleh si kakek. Oke, setelah kita tonton tadi, drama tersebut memakai alur apa? Maju. Iya, alur maju. Maju. Kenapa kalian menyampaikan itu adalah alur maju? Siapa yang bisa menjelaskan? Saya Bu. Karena di dalamnya tidak melibatkan masalah. Iya, di dalamnya tidak ada yang membahas tentang masa Masa lalu. lalu. Dia mau mencari bagaimanakah ke masa depan. Oke, amanat yang bisa kita simpulkan dari isi drama tadi. Siapa yang bisa memberikan amanatnya? Amanatnya Bu. Amanat atau pesannya? Coba. Kalau pesannya Bu, kreativitas yang harus dibangkitkan. Iya, harus ada kreativitas yang harus Dibangkitkan. Artinya pendidikan itu pun tidak memandang Umur. Tadi juga itu ya amanatnya kan. Kalau kita lihat tadi ada tokoh kakek dan nenek, kakek itu selalu ingin meningkatkan Pendidikan. Oke, udah. Jadi kalau kita lihat dari drama tadi itu, isi itu terdapat isinya, isi itu terdapat alurnya, ya, tokoh, ya. Tokoh tadi itu ada antagonis, protagonis, ya. Nah, udah itu udah ibu jelaskan ya melalui yang ibu kirim dari WA ya. Sudah ada kan? Sudah dibaca kan? Sudah. Kemudian tadi kalau kita lihat dia menggunakan dialog ya. Dialog itu juga merupakan unsur dari sebuah Drama. Ada percakapan antara kakek dan Nenek. Oke, di unsurnya itu ada unsur kaidah kebahasannya. Kalau kita lihat tadi kita simak dari dialog-dialog yang dibuat oleh si kakek atau si nenek, apa aja kaidah kebahasaan dari drama yang bisa kita simpulkan? Apa aja? Coba, ada yang bisa? Apa yang digunakan orang itu tadi, kata-kata yang sering atau kaidah kebahasaan yang sering mereka gunakan? Ayo. Ayo, ada kaidah kebahasaan apa? Kata ilmiah. Enggak. Diplomat itu ilmiah. Itu kata istilah ya. Oh iya, kata istilah. Tapi dia tidak ada di situ. Ya. Tadi ada nggak menggunakan kata ganti? Ada Nah, seperti kata ganti. ganti. Contohnya tadi
Iya, ada kata kerja ya. Kalau kita simak tadi dari drama itu kata kerja apa aja yang mereka sebutkan? Mengingat, merayu. Iya, mengingat ya. Ya, itu dari si kakek tadi ya, mengingat. Kemudian Merayu. ya, membujuk. Selain kata kerja, kata apa lagi yang ada di sana? Menggunakan kata sifat, berani. Iya, menggunakan kata Sifat. Tadi contoh katanya apa aja? Berani, malu. Iya, ada kata berani dan Malu. Selain itu, ada lagi? Menggunakan kondisi kronologis. Iya, ada di situ menggunakan kata konjungsi kronologis ya, atau konjungsi waktu. Oke, udah paham ya? Nah, itu yang disebut dengan bagaimana kita menganalisis isi dan kaidah pembahasan. Ya, untuk menambah pengetahuanmu kita akan membagi kelompok ya. Nah, ini sudah duduk sesuai dengan kelompok ya? Sudah. Ya. Oke, kita mulai ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 ya. Nanti sebentar lagi Ibu akan membagikan LKPD atau lembar kerja peserta didik ya. Kemudian nanti kalian di situ ada naskah ya. Kemudian kalian diskusikan analisis isi ataupun strukturnya dan kaidah kebahasannya. Kemudian nanti setelah itu kalian presentasikan ke depan dan kelompok yang lain silakan menanggapi ya. Ya, oke. Saya sudah bagikan LKPD-nya. Silakan dulu dibaca, ya. Silakan dibaca nanti setelah kalian selesai diskusi, ya. Di sini sudah ada lembar kerjanya, ya. Kalian istilah di sini tema, inti ceritanya, tanggapan dan isi teksnya. Kemudian dari kaidah kebahasan, konjungsi apa aja yang kalian dapat di kaidah kebahasannya. Kemudian nanti ada kalimat atau bukti. Berarti kalian harus tuliskan bukti dari kalimat yang kalian dapat kaidah kebahasannya. Paham? Ya, paham? Ya, jika ada nanti yang kurang paham, silakan bertanya. Oke, silakan dikerjakan. Oke, kita mulai dari kelompok 2. Silakan. Baiklah, selamat siang siapa? Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Usansina Purba. Nama saya Dia Mungke. Nama saya Desprimesa Selagi. Saya Raja Purba. Baik, terima kasih. Hasil presentasi kami dari drama Ayahku Pulang karya Umar bin Ismail adalah yang di dalamnya ada tema kehidupan sosial masyarakat yang terdapat rasa penyesalan di dalamnya. Inti cerita dari drama Ayahku Pulang adalah drama yang menceritakan konflik di mana seorang kepala rumah tangga, yaitu sosok ayah yang seharusnya menafkahi keluarganya, meninggalkan rumah dan tidak bertanggung jawab atas keluarganya, sehingga menimbulkan faktor kebencian dari salah seorang anaknya. Dan tanggapan kami terhadap isi teks, isi drama Ayahku Pulang itu adalah
Pada naskah drama yang kumpulan tersirat pesan bahwa kita harus saling memaafkan atas kesalahan yang telah dibuat oleh sesama kita atau orang lain karena di dalam agama dilarang Tuhan. Dan juga seharusnya tokoh ayah dalam keluarga itu harus menafkahi keluarganya, bukan malah pergi jika ada masalah. Kaidah-kaidah kebahasaan di dalam drama tersebut juga ada kami dapat, yaitu menggunakan konjungsi urutan waktu atau kronologis. Dibuktikan di kalimat. Jika ada yang kurang pas dengan hasil diskusinya, silakan memberikan kritik atau saran. Ya, kami persilakan untuk kelompok 3. Selamat siang teman-teman. Siap. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Nama saya Tresya Ronoli Sringorengo. Nama saya Rizka Sari Purba. Saya juga Cornelius Iqbal. Dan saya Uji Tanya. Kami akan mempresentasikan hasil kami. Saya Alison Raini dan teman saya. Saya Bobby Cibola. Saya Andrew Gamis. Saya Siti Mutswa. Saya Sila Penyas Payung. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dalam menganalisis bahasaan dalam naskah drama. 1. Analisis dan kebahasaan yang terdapat dalam naskah drama. Yang pertama, kaidah kebahasaan menggunakan konjungsi urutan waktu kronologis. Ada kalimat buktinya, yaitu Gunarto diam berpikir kesal. Semua ini adalah karena ulah ayah hingga interaksi harus menderita pula. Diam berpikir kemudian sesal. Semua ini adalah karena ulah ayah hingga Mintasi harus menderita pula. Sejak kecil Mintasi sudah merasakan pahit fitrah kehidupan, tapi kita harus mengatasi kesulitan ini. Bu, ini kewajibanku sebagai abangnya. Aku harus lebih keras lagi berusaha. Ini sebenarnya malu bicara pada dirinya. Menggunakan kata kerja yang menggambarkan suatu peristiwa terjadi. Ada kalimat buktinya, yaitu Ibu bicara tanpa melihat kebenaran. Selamat siang untuk kita semua. Siapa? Perkenalkan, kami dari kelompok keempat ingin membacakan hasil diskusi kami. Sebelum kami membacakan hasil diskusi kami, izinkan kami perkenalkan diri. Nama saya Fadli Besaragi. Saya Meliana Purba. Saya Andrea Dasaragi. Saya Saimana Purba. Saya Apriani Purba. Di sini kami akan membacakan hasil diskusi kami yang dibawakan rekan kami. Tokoh yang terdapat pada drama yang kumpulan adalah Gunarto dan Ibu. Apakah dari kelompok yang buat atas jawaban kami? Ya. Puas. Oke, ada lagi? Dari kelompok 4 tidak ada pertanyaan, tapi ada sedikit kritik. Seharusnya dalam presentasi itu kita tidak perlu terlalu buru santai aja, relax gitu, biar hasilnya juga bagus. Mohon maaf, saya keluar untuk Terima kasih atas sarannya. Akan kami perbaiki. Kalau kita lihat dari hasil presentasinya, kelompok mana yang paling baik atau paling bagus? kelompok Dari 3. kelompok Nah, jadi kalau kita analisis satu kelompoknya terlalu hanya satu orang aja yang berbicara, iya kan? Iya, Bu. Nah, jadi kalau dalam sebuah presentasi kamu harus berperan aktif, ya. Jadi kalau yang paling pas untuk presentasi atau yang pas untuk hasilnya itu adalah kelompok 3. Usaha pula. Nah, kalau di kelompok 3 tadi ada kesalahan orang itu, ya kan? Mereka yang paling pas itu adalah kelompok 4. Kita berikan aplaus untuk kelompok. Ya, itulah yang merupakan dari hasil Presentasi. ya, presentasi untuk hari ini. Ya. Oke, untuk menambah pengetahuan kalian kita mau evaluasi dulu ya. Oke, silakan ambil dulu handphonenya biar ibu kirimkan. Oke, udah semua?
Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Saya Oke, silakan berdiri. Drama adalah sebuah cerita atau kisah yang menggambarkan kehidupan dan watak melalui tingkah laku, akting atau dialog yang dipentaskan. Terdapat beberapa unsur dari drama yaitu tema, alur, tokoh, watak, latar, dan amanat. Adapun kaidah kebahasaan dalam drama yaitu banyak menggunakan kata yang menyatakan urutan waktu atau konstruksi kronologis, contoh sebelum, sekarang, setelah itu, mula-mula, kemudian. 2. Banyak menggunakan kata-kata yang menggambarkan suatu peristiwa yang terjadi seperti menyuruh, menobatkan, menyingkirkan, menghadap, beristirahat. 3. Banyak menggunakan kata-kata yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh. 4. Menggunakan kata sifat untuk menggambarkan tokoh, tempat, suasana. Oke, itulah kesimpulan untuk pembelajaran kita hari ini ya. Ada itu pengertian drama, unsur drama, dan kaidah kebahasaan drama. Oke, untuk referensi kita hari ini ya. Nah, itu mau bertanya, apa yang telah kamu pelajari hari ini? Ya, silakan berdiri. Yang dapat kita pelajari hari ini tentang pendalaman tentang drama, unsur yang membangun drama, dan apa peran drama. Iya, ya. Oke, terima kasih. Kemudian, apa yang kalian sukai dengan pembelajaran hari ini? Diskusi kelompok sama presentasi, Bu. Oke, dia menyukai adanya diskusi kelompok dengan presentasi. Ada yang lain yang bisa menarik dari pembelajaran kita ini selain diskusi? Nah, selain diskusi apa lagi? Berarti menonton dramanya kurang menarik ya? Oke, kita lihat apa yang belum kalian pahami dalam pembelajaran hari ini. Ada yang kurang dipahami? Dari segi materi mungkin sudah hampir 80% memahami, tapi dari segi praktek mungkin belum paham. Oke, untuk sebagai prakteknya itu kita pelajari nanti di minggu depan. Ya, karena ini kita hanya menganalisis isi dan kaidah kebahasan dari drama. Untuk minggu depan barulah kita mendemonstrasikan atau mempertunjukkan tentang drama. Jadi kita langsung praktek. Itu yang harus pembelajaran selanjutnya. Jadi untuk minggu depan ya, nanti saya akan mengirimkan kembali materi kita bagaimana langkah-langkah mendemonstrasikan atau membuat pertunjukan drama. Silakan dibaca di rumah ya. Oke, demikianlah pembelajaran kita untuk hari ini ya. Sebelum kita pulang ya, kita tutup di dalam doa. Doa Majelis Fitri, silakan untuk menutup pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita pulang, ajaknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih ya. Demikianlah pembelajaran kita untuk hari ini ya. Semoga menambah pengetahuan kalian dan wawasan kalian. Selamat siang dan